Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Nah, sekarang di konten sekarang tuh kita ngebahas dream fish, bro. Jadi sebenarnya setiap penghobi itu kan pasti punya lah ya ikan-ikan dambaan yang kalian pengenin tapi belum kesampaian. Nah, begitupun juga dengan gua sebagai penghobi, udah tahunan gue pengen ikan jenis tertentu, tapi sampai sekarang belum kesampaian, bro. Jadi kalau versi gua nih, kira-kira apa nih dream fish gua nih? Ada beberapa dream fish gua yang, aduh, dapetnya susah banget, bro. Gua udah sampai nyari ke ujung dunia, udah sampai kemana-mana lah, pokoknya udah nggak ngerti deh. Bahkan penghobi pun jarang yang punya. Paling nggak gue bisa lihat depan mata aja. Tapi udahlah, kita langsung bahas. Jadi kalau versi gua nih, dream fish gua tuh pertama udah pasti top 3-nya itu 3 di urutan pertama itu payara pastinya. Tapi bukan payara yang udah ada di sini. Awal cinta mati gua terhadap payara itu diawali dengan gue beli payara armatus dulu gitu dari kecil. Ya sekarang udah gede. Habis itu gua kayaknya seru juga nih kita koleksi satu jenis ikan tapi punya varian yang lengkap gitu. Nah, jadi akhirnya terus gua berkelanjutan beli payara tatawaya, red tail payara, terus yang ketiga gue berkelanjutan beli payara skombi deh gitu. Balik lagi ke top 3 atau 3 urutan teratas dream fish versi gue. Oke, yang pertama payara yang paling gue pengen banget itu Rapiodon vulpinus, bro. Itu udah gawat deh. Jadi Rapiodon vulpinus ini hampir nggak ada kayaknya di Indonesia, bro. Gue pernah ketemu satu seller yang jual, itu waktu gue kontak ternyata juga udah habis. Maksudnya stoknya cuma satu dan itu pun udah habis setahun sebelumnya gitu. Kalau gue nggak salah tuh harganya sekitar 20 cm aja udah nyentuh di 5 juta, bro. Sadis kan, harganya cukup sadis ya menurut gue. Jadi Rapiodon vulpinus ini ya kayak payara armatus tapi dia panjang, kayak pokoknya panjang deh. Berhubung gua terlalu terobsesi sama ikan ini, akhirnya ya seperti kalian tahu, akhirnya gua beli juga nih ikan giant sword minnow, bro. Jadi giant sword minnow ini mirip banget sebenarnya sama si Rapiodon vulpinus ini. Ya akhirnya gua belilah untuk sedikit meredamkan obsesi gua sama Rapiodon vulpinus. Nah, dengar-dengar juga Rapiodon vulpinus ini katanya lebih kagetan dibanding giant sword minnow, bro. Gua langsung nanya ke sellernya yang dulu pernah jual. Kagetannya tuh sampai dia bilang setiap penghobi yang punya Rapiodon vulpinus ini katanya hidungnya pasti hancur karena kagetan parah katanya, bro. Jadi nubruk sana nubruk sini kalau ada orang di depan tank. Oke, lanjut, bro. Terus yang kedua itu payara walakei. Aduh, kalau ini gua nggak tahu deh. Bahkan gua ngelihat ada penghobi yang punya aja kayaknya nggak pernah, bro. Payara walakei ini, wah, gue senang banget. Bentuknya tuh bongsor banget kayak anjing bulldog, bro. Serem. Ya langka lah pokoknya si payara walakei ini. Oke, lanjut. Ketiga, dream fish gue yang ketiga ini masih di keluarga payara, bro. Namanya Cynodon gibbus. Oh, namanya aja udah Cynodon gibbus, udah mistis banget, bro, namanya. Cynodon gibbus ini sebenarnya kalau gue lihat-lihat bentuknya mirip ya sama skombi. Dia agak bantet, terus juga lebih ya mirip lah sama skombi. Tapi bisa lo lihat nih, Cynodon gibbus ini pesek banget, bro, hidungnya. Mukanya tuh demak banget gitu. Waduh, gua ngeliatnya ini ikan kayaknya mistik lah, maksudnya lebih ke arah freak bukan freak apa ya? Ya pokoknya bentuknya menurut gue kayak nggak wajar gitu, menakutkan, bro, gitu. Jadi gue pengen banget sebenarnya Cynodon gibbus ini. Oh iya, maksud gue ikannya lebih berasa misterius gitu, mistis. Nah, mistis. Gue pengen banget deh pokoknya itu. Jadi kalau ada yang punya, kontak gue ya. Walaupun gue ngeliat doang, gue juga udah senang banget, bro. Tapi dengar-dengar harganya juga gila sih ikan ini masuk ke Indonesia. Dan gue juga dapat info dari beberapa seller, katanya ikan ini kalau dihadirin di Indonesia tuh permintaan pasarnya kurang katanya. Tapi kan gue nggak tahu. Soalnya orang ya taunya ya payara armatus aja, bro, yang ya mainstream aja payara armatus kan gitu. Jadi itu kalau top 3 gue tuh payara ya, bro. Nah, masuk ke dream fish gue yang keempat nih. Benar kan keempat? Tadi ketiga ya. Sekarang keempat. Dream fish gue yang keempat ini bro, Atlantic tarpon. Mungkin karena gue terlambat kali ya suka Atlantic tarpon. Jadi emang udah nggak ada lagi, bro, jual yang kecilnya Atlantic tarpon ini. Nah, kalau yang gue punya ini Indo-Pacific tarpon. Gue orangnya suka gitu, bro. Paling tidak gue beli sesuatu yang masih familinya untuk meredamkan obsesi gue sedikit gitu. Karena gue kalau udah kepengen tuh udah susah, tidur aja nggak bisa, nyenggol istri. Aduh, mah kayaknya ikan bagus nih. Gitu. Biasa, bro, kalau Menteri Keuangan kan harus disenggol-senggol dikit, ya nggak? Kita ceritain nih ke Menteri Keuangan istri maksudnya.
wah ini ikan bagus ya mah, gini-gini. Istri gue kalau nonton pasti udah mukanya mengkerut nih. Atlantic Tarpon, balik lagi ke Atlantic Tarpon. Ini ikan tuh keren banget menurut gue. Nah bagi kalian yang masih bingung, Indo-Pacific Tarpon dan Atlantic Tarpon tuh beda ya bro. Pertama dari segi harga aja udah beda. Atlantic Tarpon tuh jelas jauh lebih mahal. Dia pun lebih eksotis lah menurut gue ya bentuknya dibanding Indo-Pacific Tarpon. Nah terus yang lebih keren lagi, Atlantic Tarpon nih katanya bisa hand feeding bro. Waduh keren banget kan hand feeding. Siapa yang ngomong sama gue ya, kalau nggak salah si Jamfok juga deh waktu kesini tuh dia ngomong kalau Atlantic Tarpon tuh rekondisinya susah banget katanya. Gue juga kan belum ngerasain juga, cuman gue suka banget deh sama ikan ini. Mukanya tuh kayak Robocop bro. Gitu. Jadi beda lah. Jadi Indo-Pacific Tarpon sama Atlantic Tarpon tuh bentuknya aja udah beda lah, jauh lebih eksotis Atlantic Tarpon. Jadi itu dream fish gue yang keempat, Atlantic Tarpon. Nah, yang kelima nih, ini sebenarnya rada lucu nih. Entah kenapa gue tiba-tiba tuh jatuh hati atau kesenggol lah kayaknya nih sama satu jenis ikan. Itu namanya Exodon paradoxus. Waduh, namanya udah kayak penjahat-penjahat di film-film bro. Exodon paradoxus ini, jadi beberapa orang tuh nyebut dia mini piranha bro. Kenapa nih mini piranha? Dia tuh sebenarnya ikan kecil-kecil gitu, tapi buas bro. Buas. Bentuknya kayak gini nih di gambar nih. Ini ikan tuh kecil tapi bergigi. Aduh, gue naksir banget ya. Rasanya tuh gue pengen banget beli ikan ini ya, mungkin 10-20 ekor, dan gue taruh di tank yang ya nggak besar-besar banget lah. Terus gue dekor ala-ala aquascape gitu. Lalu dalamnya gue isi itu bro. Orang pikir kan kayak ikan tetra buat aquascape gitu bro. Ternyata bukan. Jadi ikan Exodon ini tuh karakternya mirip banget sama piranha. Bahkan yang gua denger juga katanya nyalinya lebih gila sih dari piranha. Jadi lo kebayangkan kalau lo punya mini monster bro. Waduh itu keren banget sih. Sebenarnya gua udah ketemu nih, ada seller yang jual bro. Jadi per ekornya tuh katanya harganya 165.000. Tapi minimum beli 10 ekor bro gitu. Karena lucu juga kan, kalau lo beli 1 ekor gitu lo taruh di akuarium, jelek banget lo makannya juga udah kayak ikan cere. Makan sendirian gitu. Jadi yang bikin keren dari ikan ini kan ini ya, koloni gitu, koloni. Walaupun katanya gue dengar sih dia kanibal ya. Misal lo beli 50 ekor, emang kan lo nggak mungkin tiap hari lo hitungin bener nggak masih 50 gitu. Jadi katanya sih kanibal juga ikan ini. Mungkin tingkat sulitnya disitulah pelihara ikan Exodon paradoxus ini. Bener nggak tuh? Exodon paradoxus. Udah kayak nama apa gitu ya. Gue pengen beli Exodon ini. Memang seekor harganya 165.000 sih bro. Tapi kalau beli 10 kan nggak jadi 165.000 lagi bro gitu. Gue tuh kalau beli ikan tuh nggak mau maksain lah. Gue pengen bener-bener pelajarin karakternya dulu. Paling nggak lewat data lah di Google atau di YouTube orang-orang gitu. Jadi gue nggak mau sembarang beli deh gitu. Ini bukan masalah harga bro. Gue kalau udah suka sama ikan tuh, bahkan ikan 10.000 aja bisa gue pantengin terus di depan akuarium untuk pelajarin tuh ikan kalau gue suka gitu. Jadi itu ya bro, 5 tadi. Yang pertama Raphiodon vulpinus, Phaeara wallacei, Cynodon gibbus, Atlantic Tarpon, Exodon paradoxus. Gue pengen denger juga nih kalian dream fish-nya apa sih? Karena jujur gue nih bukan tipe penghobi yang suka ikan berwarna atau ikan cantik lah gitu. Kayak ya kalian tahu lah mungkin peacock bass, arowana gitu. Gue kurang suka ikan progress lah. Gue lebih suka ikan yang punya karakter gitu loh, iconic gitu. Nah gue pengen tahu nih, ya kan kalian pasti beda kan. Ini kan masalah selera doang. Coba share ke gue dong, tulis di komen dream fish atau ikan impian kalian tuh apa nih di tahun ini. Atau ya nggak usah tahun ini, mungkin tahun-tahun berikutnya juga nggak apa-apa. Kita nabung dulu. Kita beli tank dulu, siap-siapin dulu. Ya udah pokoknya ini sekedar konten sharing aja sih dari gua. Kalau kalian nggak suka, nggak usah like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Nggak usah. Oke, your hobby is your pride.